saya akan memberitahukan tutorial cara pemasangan komponen alat motor Jupiter setelah bongkar habis. Jadi ini memang benar-benar mulai dari sudah terbuyarnya semua komponen alat motor. Bisa dilihat di sini, inti alat-alatnya semuanya sudah terbuyar. Pertama-tama usahakan semuanya setelah bongkar mesin, usahakan harus dicuci bersih ya. Jadi biar mudah dan puas juga konsumen kalau seandainya setelah kita memasangnya. Jadi kita akan mulai. Pertama sekali adalah kita harus memasang gigi transmisi. Ya, gigi transmisi. Ya, itu ayam-ayamnya ada. Habis itu gigi transmisinya. Oke, jadi langsung kita pasangnya. Ya. Nah, ini gigi transmisinya nih. Ini sebetulnya kalau tidak ngerti cara masangnya, aduh, sangat susah. Jadi usahakan harus bisa dilihat bagaimana cara pemasangan yang benar melalui mekanik saya ini. Iya. Iya. Nah, setelah terpasang gigi transmisi tersebut, setelah itu usahakan ayam-ayam tuh dilepas dari pen. Iya. Itu harus bisa dilepas. Iya, jadi sambil memasangnya. Iya. Nah, kemudian kita pasang drum terlebih dahulu. Drum. Kemudian itu kan di drum tuh ada paritnya tuh. Usahakan ayam-ayam tuh bisa terpasang ke situ. Nah, sudah baru pen ayam-ayam yang di gigi transmisi tersebut dipasang. Usahakan pennya jangan sampai hilang ya, jangan sampai lepas. Oke. Iya. Setelah selesai pemasangan gigi transmisi secara lengkap dan sudah pada posisinya semula, sekarang kita akan memasang stang sehernya. Ini posisi stang seher ini sudah saya ganti baru ya. Saya ganti baru karena tadi ada bunyi kotak. Jadi sekarang stang sehernya sudah diganti baru dan kemudian juga kelahar askrupnya. Oke, jadi kita pasangnya. Sebelum pas kita pasang, kita harus lemasin dulu dengan oli kelahar tersebut sekalian biar termasuk mudah nanti memasangnya. Nah, oke. Dan setelah itu kita pasang. Iya. Cara masangnya, ambil pipa yang sudah spesial saya apa, kemudian ditokok sedikit saja nokoknya. Ya, setelah Anda yakin sudah terpasang, sekarang kita akan lengkapi bagian di stang seher tersebut. Jadi, ya, ada bos yang agak besar tebal itu harus dipasang terlebih dahulu. Ini motornya motor Jupiter ya, Jupiter Z. Setelah itu otomatis kita mau nutup baknya. Jadi bak ini ada yang belum terpasang. Pertama sekali dulu kita pasang kelahar askrupnya di sebelah bagian kopling tersebut.
Ya, itu keluar askrutnya ya. Jadi usahakan dulu dilumasin pakai oli. Iya, setelah terpasang keluar askup di bak mesin tengah sebelah kopling, sekarang kita akan memasang bak tersebut ke bagian eh, mesin tengah. Jadi kita harus lem dulu ya. Saya memakai lem Aspira. Jadi kita harus lem. Iya. Ya, usahakan harus rapi masang lemnya ya. Jadi memang benar-benar nanti setelah hidup motornya tidak ada lagi yang bocor atau ngerembus di bagian mesin tengah. Oke, jadi kira-kira sudah terlem, sudah terpasang lemnya, lem Aspira ini. Jadi kita akan menutupnya. Oke, jadi kita akan menutupnya. Perhatikan kembali bagian giginya semua apa kira-kira sudah lengkap, dan kira-kira kalau sudah lengkap berarti oke, kita pasang. Iya, iya, betul. Terus kita pakai penokok karet ya. Ya, kalau seandainya pakai penokok karet kan enggak ada bebekas. Iya, kemudian kita balikkan mesinnya dan kita lengkapi baut-bautnya. Iya, jadi dikunci semuanya rata ya. Kunci, jangan sampai ada yang kendor dan jangan sampai ada yang ketinggalan, supaya memang benar-benar dia rapat semuanya, dan kemudian peluang untuk ngerembes oli lagi tidak bakalan ada. Jadi usahakan jangan sampai lupa, kalau bisa sampai 2 kali harus kunci kembali. Oke, setelah itu kita balikkan kembali, kita putar kembali bagian mesin, bak mesin tersebut. Oke, sekarang kita akan memasang lawan gigi pompa oli. Itu ya, lawan gigi pompa oli kita akan pasang. Dan harus ketemukan gigi yang warna kuning ini dengan gigi tersebut supaya memang berfungsi. Oke, setelah itu kita pasang otomatis bintang gigi itu penahan tunjangan untuk gigi transmisi. Itu ada pen kecil, ada 2. Pen kecil ada 2, baru dipasang gigi bintang itu, atau bintang namanya tuh. Iya. Iya, kemudian dibaut. Dibaut pakai, biasanya kalau motor Jupiter ini pakai baut L4. Ya. Usahakan harus kuat nguncinya. Iya. Setelah yakin kuncinya, habis itu kita pasang bagian bos yang ada di as kopling.
ada bos tebal, dan itu kita pasang. Kemudian ada bos satu lagi yang paling kecil, itu harus kita pasang lagi. Setelah kita pasang bos, sekarang kita akan masang yang nunjang bintang gigi transmisi untuk pemindah gigi tersebut. Itu adalah yang bagian tunjangnya. Nah, usahakan lebih dulu harus pasang per. Setelah itu kita pasang as gigi forsnellingnya ya. Dan itu serempaan dengan yang bagian yang mindah-mindahkan gigi transmisi tersebut itu. Dan di gigi transmisi ini ada knocknya, itu harus ketemukan ya. Itu ada knock, titik kiri kanan itu harus ketemukan. Nah, setelah itu pasang pen boleh, pasang clip boleh. Pasang pen boleh. Nah, dan pasang ada clip untuk nahan gigi yang ada di tahanan bintang. Oke, kita lanjutkan. Kita di bagian di as skrup sebelah kopling ada yang namanya pembersih kotoran. Nah, kemudian kita pasang bagian mangkok sprocket dan alat-alatnya semuanya. Ini sprocket, mangkoknya, sepatunya. Nah, dan usahakan ada cagernya itu sudah terpasang ya. Oke, mekanik boleh langsung diteruskan. Iya. Kemudian ada bosnya, iya, dan langsung kita pasang. Dan setelah itu, setelah terpasang, kita pasang murnya, mur pengunci untuk sprocket tersebut. Habis itu kita kunci. Dan teknik untuk mengunci ini, saya biasanya ambil tang satu, ambil kunci T, dan kemudian tangnya saya masukkan dan kunci T-nya untuk nahan, kemudian dikunci. Nah, yang satu usahakan biasanya harus ada yang megang supaya tidak lepas tang ini. Dan ini harus kuat ya kuncinya ya, jangan sampai kendor, karena nanti bisa lepas dan melanting, pecah bak koplingnya. Kira-kira sudah yakin Anda memasangnya? Sekarang kita akan pasang sebelah koplingnya. Nah, sekarang ini adalah kita pasang dulu. Pertama, itu usahakan sudah terpasang bosnya ya. Bos di sarang kopling itu sudah terpasang ya. Nah, kemudian kita pasang gigi sarang kopling. Iya, kemudian ada rengnya, reng halus tipis. Kemudian ada kaki empatnya. Dan setelah itu kita kunci. Itu biasanya berbeda sendiri rengnya tuh berbeda kan. Nah, dan usahakan langsung ada tempat paretnya, kasih tahu tempat paretnya. Ini iya, betul.
dan langsung kita kunci. Iya. Teknik untuk mengunci ini pun itu karena kita sedikit alatnya, kita harus pakai baut. Iya, setelah kira-kira Anda yakin sudah menguncinya, jangan lupa ada kleman, itu harus dibengkokkan supaya ada bantuan untuk nahan mur kopling tersebut. Oke. Oke. Setelah itu kita akan lengkapi bagian yang di kain koplingnya. Pertama sekali adalah kain kopling. Iya, kampas kopling. Baru masuk plat. Plat ini ada tempat kedudukan per. Nah, jadi itu kita pasang. Iya. Kemudian kain kopling, jadi itu diselang-seling ya. Iya. Setelah itu astut, jangan lupa untuk dipasang astut. Astut itu bagian sebelah magnet adalah yang bulat, dan bagian ada parit-paritnya itu sebelah kopling. Kemudian setelah dipasang astut, sekarang pemasangan reng matahari. Iya, reng matahari. Iya, masukkan. Itu rengnya timbal balik itu ya, reng mataharinya ya timbal balik. Jadi habis itu baru kita tutup. Dan ini pun ada knocknya ini. Nah, usahakan lihat yang mana yang paling fresh. Ah, itu dia. Dan kemudian kita kunci. Pasang per. Dan kemudian mur koplingnya. Mur 4 ditutup kopling tersebut. Dan dikunci. Dan diusahakan nguncinya pun jangan sampai ada yang kendor, karena kalau kendor akan membahayakan pada mesin motor tersebut. Kalau seandainya ini semuanya pun sudah bisa melengkapinya komponen-komponen ini, saya yakin jika Anda membongkar motor ke depan hanya melihat tutorial yang saya videokan ini, Anda sudah sanggup untuk memasang mesin. Kemudian jangan lupa jika sudah terbuka saringan oli, itu usahakan harus kita pasang kembali dan usahakan harus bersih ya. Iya, seperti yang sudah kami bersihkan ini. Sekarang tinggal engkolnya yang kita pasang ya. Jadi itu kita pasang ya, engkol. Iya, habis itu pernya itu ada knocknya dan kita pasang. Iya. Setelah kira-kira semuanya sudah lengkap dan baut-baut di bagian komponen sebelah kopling ini sudah kuat semua, dan sekarang kita akan mencoba memutar mesinnya bagian engkol itu. Iya, dan setelah kita yakin, kita akan langsung memasang bagian bak kopling. Iya.
bagian bak kopling itu harus kita pasang. Oke. Iya. Dan sekarang setelah terpasang baknya, kita akan lengkapi bautnya. Iya. Setelah terpasang semua bautnya, baut di bak kopling itu, sekarang kita akan menguncinya kuat-kuat. Usahakan semuanya harus dikunci kuat dan rata, supaya memang benar-benar tidak berkemungkinan oli ngerembes dari bak kopling tersebut. Oke, jadi sekarang kita coba akan mengengkol. Coba kita pasang kit starter, engkolnya, kalau bahasa kami engkol itu. Dan kita coba akan putar di bagian stangnya. Nah, oke. Dan sekarang berarti sudah lengkap bagian sebelah kopling.